Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil qahar, al-azimil jabbar, al-alima fi domair wa khawfil asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalakal amtar, wa ashkuru syukra ibadihil ahyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul ghaffar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman madamal lailu wan nahar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wantahu amma harrama alaikum minal khatayi wal awdhar waf'alul khairat qabla dhaiki wal i'sar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi husrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling pantas terucap dari lisan ini atas segala limpahan rahmat, nikmat karunia, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju khairul biqa alal wajil ar, tempat yang paling mulia di muka bumi ini, baitun min buyutillah. Kita datang ke Masjid Al-Mubarakah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Maka dengan nikmat tersebut kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Allah bimbing hidup kita dengan hidayah dan taufiknya, amin ya rabbal alamin. Dan kita sampaikan salam kita kepada seseorang yang jauhan di sana, seseorang yang sedang berbaring di kota Madinatul Munawwarah, seorang yang betul-betul cinta kepada kita, seorang yang betul-betul akan membela kita. Bukan hanya di dunia dia membela kita, bahkan nanti di yaumil kiamah, di padang mahsyar, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun anak yang kita sayang, anak yang kita perjuangkan, segala sesuatunya buat mereka, belum tentu itu anak akan menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau yang tidak pernah kita berjumpa di dunia, yang tidak kita pernah bertemu kepadanya, namun beliau begitu besar cintanya kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas pada hari yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Muharram, kita sampaikan selawat kita kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan sebagai tanda bukti cinta kita kepada beliau, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa berganti hari, berganti pekan, berganti bulan, berganti tahun. Ini berarti adalah satu tanda bahwa umur kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatah yang sudah Allah berikan kepada kita berkurang 1 tahun. Maka pantas
Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa manusia ini betul-betul lalai, manusia ini betul-betul lupa dengan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau di dalam Al-Qur'an Allah begitu banyak bersumpah dengan menggunakan kata-kata waktu, wal asri, wal fajri, wal laili, wad duha, dan lain-lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu banyak yang lalai dengan waktu, manusia banyak yang lupa dengan umur mereka, yang pada akhirnya kelak manusia menjadi manusia yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia rugi ini bukan manusia yang menyatakan kerugian manusia, Allah yang mengatakan bahwa kita adalah manusia yang rugi. Sampai ayat yang tadi saya baca, wal asri innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian yang nyata. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang mengatakan bahwa kita adalah manusia yang rugi. Tapi kita sendiri tidak merasa merugi. Kita manusianya tidak pernah merasa rugi. Kenapa? Karena kelalaian kita, karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita, karena kecintaan kita kepada dunia. Ini yang menyebabkan kita tidak merasa menjadi orang yang merugi. Sama seperti anak-anak kita sekarang, mereka tidak merasa dengan apa yang diupayakan oleh orang tua mereka untuk belajar sungguh-sungguh, tapi tetap mereka bermalas-malasan. Sekarang yang kita rasakan, dulu orang tua kita berkata seperti itu kepada kita, nak, belajar yang sungguh-sungguh, nak, belajar yang benar, karena ilmu akan memberikan manfaat buat kamu kelak. Apa akibatnya? Sekarang kita sebagai orang tua, sekarang masa muda telah kita lewati, baru kita merasa rugi. Begitu juga manusia. Sekarang manusia tidak merasa rugi dengan apa kehidupan mereka di dunia. Namun kapan mereka akan merasa rugi? Kalla, kata Allah dalam Al-Qur'annya, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Nanti, kata Allah, nanti kamu akan tahu apa kerugian kamu semuanya waktu hidup di dunia. Kapan? Tatkala malaikat Israel telah mencabut nyawa kita, tatkala jasad ini telah terbaring di liang lahat, barulah kita merasa rugi, barulah kita merasa menyesal apa yang kita lakukan selama kehidupan kita di dunia ini, tatkala ruh ini sudah berpisah dengan jasad ini. Maka coba lihat hadirin jamaah, berapa banyak kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang kita lewati begitu saja. Kemarin di bulan Syawal ada ibadah yang begitu besar pahalanya yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Berapa banyak di antara kita yang puasa 6 hari di bulan Syawal lewat, tidak kita sempat dengan berbagai macam alasan-alasan, yang akhirnya kita tidak berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Haji, berapa banyak kita yang Allah berikan kelebihan harta, tapi kita tidak mampu melaksanakan ibadah haji dengan berbagai macam alasan-alasan mereka. Kurban yang baru beberapa minggu yang pekan kita telah lewati, berapa banyak Allah titipkan harta kepada kita, tapi kita tidak mau memotong hewan kurban, tidak mau membeli hewan kurban. Kerugian nyatanya kapan? Nanti tatkala jasad ini telah berbaring di liang lahat. Sodakoh, berapa banyak uang yang kita masukkan ke loket masjid tadi? Berapa uang yang kita masukkan ke loket masjid dengan uang yang ada di kantong kita? Itu kerugian-kerugian seperti ini yang kita tidak rasakan. Maka pantas Allah menyatakan dalam Al-Qur'annya, mereka akan berteriak, mereka akan memohon, mereka akan mengharapkan penyesalan setelah mereka berada di liang lahat, setelah mereka melihat bagaimana dahsyat
dan kejamnya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, baru mereka berkata, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fasodako wa akum minas solihin. Inilah teriakan manusia yang menyesali kehidupan di dunia, yang tidak memanfaatkan sebaik-baiknya amal-amal soleh, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada mereka. Baru tatkala mereka melihat dahsyatnya, kerasnya, kejamnya api nerakanya Allah, baru mereka berkata, ya Rabb, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau seandainya kau tunda kematian saya sebentar saja ya Allah, kau kembalikan saya hidup di dunia. Apa yang dikatakan? Dia bersumpah. Dia bersumpah di hadapan Allah. Baru dia mengatakan, Pak Sodako, saya ingin bersedekah ya Allah, saya ingin berinfak ya Allah, saya ingin membantu pembangunan masjid, musola, pesantren, majelis-majelis taklim. Saya peduli kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Mati, baru dia katakan seperti itu. Sudah mati, baru dia bersumpah di hadapan seperti itu, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumpah yang kedua, dia mengatakan, wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang-orang soleh. Saya akan rajin sholat berjamaah, saya akan hadir di majelis-majelis taklim, saya akan selalu bersilaturahmi, saya akan selalu berbuat baik kepada sesama. Penyesalan seperti ini tanpa arti, tanpa guna, tidak ada manfaatnya, karena pintu tobat telah Allah tutup rapat-rapat buat orang-orang yang seperti ini. Maka benar apa kata Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam hadis lain, ish ma syi'ta, silakan hidup semaumu. Kau mau ibadah, silakan. Kau tidak mau ibadah, silakan. Kau mau melaksanakan kewajiban kepada Allah, silakan. Kau mau berbuat maksiat, silakan. Kau malas-malasan melaksanakan kewajiban kepada Allah, silakan, kata Nabi. Tapi ingat, lanjutan daripada ini hadis, Nabi SAW mengatakan, fa innaka mayyit, sesungguhnya kau bakal mati, kau bakal kembali kepada Allah, dan kau bakal diminta pertanggungjawaban apa yang kau lakukan selama kau hidup di dunia. Maka inilah hadirin jamaah, mari sama-sama kita ambil kesempatan yang Allah berikan kepada kita, hidup yang masih ada pada diri kita, umur yang masih menempel di dalam diri kita, malaikat Israel belum mencabut nyawa kita. Kebaikan apa yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah yang akan membahagiakan kita nanti di dalam kubur kita masing-masing dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya, Allah berikan kita kemampuan, kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita mampu untuk melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita senantiasa juga Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada mereka. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi azhara lana ahsanal ibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mu'tabar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah
fa inna taqwa madarus sa'adatil faidin wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabihi qadima wa amarukum bidzalika irsyadan lana wa ta'lima faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wardallahumma 'ala khulafail arba zawil qadril ali wal fakhril jali sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din Allahumma aktubis salamah wal afiyah wal barakah wal shifa wal ridha wal qabul wal hidayah lana wal jama'atina wal jamil hujjaj wal mu'tamirin wal musafirin bi barrika wa bahrika min ummati sayyidina Muhammadin ajma'in Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah